يا حبيب القلب يا خير البرايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya, pemberiannya. Dan pula tidak lupa kita semua bersalawat dan salam kepada junjungan kita, imam kita dunia dan akhirat, Sayyiduna wa Maulana Muhammadin, dan atas keluarganya dan sahabatnya dan yang mengikutnya ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini, di dalam kesempatan yang baik ini, di dalam sebuah majelis ilmu, marilah kita sama-sama membicarakan tentang keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya dengan cara beribadah. Di antara ibadah-ibadah yang banyak sekali keutamaannya, di antaranya ialah dengan melaksanakan sembahyang 5 waktu. Dan sembahyang 5 waktu ini juga mempunyai keutamaan. Di antaranya sembahyang 5 waktu yang dilaksanakan secara berjamaah. Salat 5 waktu adalah kewajiban seorang muslim, dan lagi akan menambah-nambah keutamaannya dengan cara berjamaah, baik di dalam rumahnya, lebih-lebih lagi apabila ia bisa berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah bersama orang banyak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ada punya kelapangan waktu di sela-sela kesibukan kita, baik seorang pedagang ataupun orang-orang yang bekerja di sebuah instansi ataupun perusahaan, ataupun mereka-mereka yang mempunyai pekerjaan di luar sana, maka alangkah baiknya ia senantiasa meniatkan di antara waktunya, di antaranya ialah untuk segera berangkat untuk melaksanakan salat berjamaah. Bahkan disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepanjang kehidupan beliau tidak meninggalkan untuk tidak salat berjamaah. Bahkan beliau di waktu sakitnya, beliau tetap ingin melaksanakan salat berjamaah. Sampai-sampai beliau pada satu saat beliau sakit, ditunggu para sahabat-sahabatnya karena kebiasaan beliau melaksanakan salat berjamaah. Salat berjamaah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tabdulu salatal fadhi bi 27 darajah, yang artinya bermula sembahyang berjamaah itu lebih afdal, lebih banyak kepahalanya atau keutamaannya daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Maka inilah yang nanti kita di yaumil qiyamah akan dilihat oleh Allah sebagaimana para anbiya, para aulia yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Maka dengan kita melaksanakan salat berjamaah, insyaallah kita akan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang salat berjamaah itu
ia akan mendapatkan keutamaan bahwasanya salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita kalau setiap kali beribadah senantiasa ingin diterima apa yang kita lakukan agar menjadi bekal nanti di yaumil qiyamah ketika kita berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Diumpamakan salat berjamaah ini seperti air yang banyak. Seperti air yang banyak. Kalau kita salat sendirian itu seperti air yang sedikit. Kalau kita salat yang berjamaah itu diumpamakan seperti air yang banyak. Air yang banyak itu paling tidak ia melebihi ukuran 2 kulah. Apa itu 2 kulah? Dalam ilmu fiqih 2 kulah itu tidak kurang 216 liter. Nah, ketika air sebanyak itu apabila ia kejatuhan najis, maka tetap ia menjadi suci apabila ia tidak berubah rasa, warna ataupun baunya dengan kedatangan itu najis, artinya tidak berbau najis. Seperti itu pula orang salat berjamaah, ia akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia diamankan daripada segala kekurangan-kekurangan di dalam salat berjamaah. Seperti kalau kita salat berjamaah, kadang-kadang pikirannya ke sana kemari, apalagi yang banyak punya masalah, banyak punya hutang, ataupun mereka-mereka yang banyak sandungan ataupun sesuatu yang berat bagi mereka, kadang-kadang di dalam salat mereka selalu memikirkan itu, sehingga ia lupa ia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ia mau berjamaah, maka Allah akan beri keutamaan, ia akan mendapatkan pahalanya karena Allah memandang jamaahnya. Maka dari itulah kita senantiasa di dalam umur kita untuk tidak meninggalkan salat berjamaah, agar nanti di yaumil qiyamah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amal yang pertama akan diperhitungkan oleh Allah dan periksa sebelum amal-amal yang lain ialah salat berjamaah. Sungguh beruntung orang yang mau melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mau terbuka hati untuk melangkahkan kaki untuk salat berjamaah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung baik dunia dan akhirat, diterima segala amal ibadah kita, dan kita nanti menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. يا حبيب القلب يا خير البرية